Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Elvina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KPK. KPK di sini adalah kelipatan persekutuan kecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Hehe. Nah, sebelum kita belajar, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya seperti buku tulis, pensil, penghapus, dan lain sebagainya untuk mencatat materi hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang kelipatan persekutuan. Nah, sekarang kita belajarnya tentang KPK-nya nih. Coba kita lihat ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Karena di sini judulnya kecil, berarti nilainya ini atau kelipatan persekutuannya ini yang paling kecil gitu. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, di sini kita membuktikan dulu ya kalau KPK itu persekutuannya yang paling kecil nih. Kita lihat. Kelipatan 3 kita cari. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 5 tambah 3 15 dan seterusnya. Kalau 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24 dan seterusnya. Karena di sini KPK yang paling kecil, jadi kita cari dulu nih persekutuannya, kelipatan persekutuannya nih udah ketemu kan? Nah, kelipatan persekutuannya itu ada 6, 12, dan 18. Dan yang paling kecil itu adalah 6 karena kan KPK itu yang paling kecil. Jadi di sini KPK-nya adalah 6 karena 6 itu yang paling kecil nih di antara persekutuan ini gitu. Tapi di sini kita tidak memakai cara persekutuan seperti ini. Kita menggunakan cara sengkedan atau tabel atau pohon faktor. Karena sengkedan dan pohon faktor itu lebih mudah daripada cara persekutuan seperti tadi. Untuk lebih jelasnya kita buktikan ya. Nah, ini pakai cara yang sengkedan atau yang tabel nih. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Ini pakai sengkedan ya. Perhatikan baik-baik. Kita tulis nih angkanya. 28 sama 42. Nih, kita pakai faktor yang paling kecil dulu 2. 28 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Dia tidak memiliki sisa, berarti bisa. Hasilnya 14. Kalau 42 dibagi dengan 2 bisa. Hasilnya 21. Nah, ini masih bisa dikecilin? Bisa. 14 masih bisa dibagi dengan 2 ya. Berarti di sini kita tulis 2. 14 bagi 2 7. Kalau 21 bagi 2 nggak bisa ya karena sisa. Berarti kita tulisnya tetap 21. Kemudian nih masih bisa dibagi 2 tidak? Enggak bisa. Berarti kita langsung naik ke 3. 3 bisa tidak? 3 bisa. 7 bagi 3 nggak bisa. Berarti tetap kita tulis 7. Kalau 21 dibagi 3 bisa ya. Dia hasilnya 7. Nah, kalau udah sama-sama 7 nih, dibagi berapa lagi? Iya, betul. Dibagi dengan 7. 7 bagi 7, 1. Kemudian, 7 bagi 7, 1 juga.
Selesai deh kita bikin tabelnya. Terus kita cari nih KPK-nya. Nah, kalau pakai sengkedan seperti ini, kita nulisnya itu semua faktor ini kita kalikan. Nih, kita kalikan ya yang di sini, kita kalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 84. Seperti itu. Jadi, KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Ingat kalau misalkan KPK yang pakai sengkedan atau tabel seperti ini, kalian kalikan semuanya ya. Terus kalian jumlah deh. Seperti itu. Paham? Lanjut ya. Nah, kemudian di sini kita pakai cara yang pohon faktor ya. Nih, soalnya sama. Tentukan KPK dari 28 dan 42. 28 kita bikin dulu nih pohonnya, pohon faktor dari 28. Nih, pohonnya kayak gini segitiga. Nah, 28 kan bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2 nih. Hasilnya kita tulis di sebelah kanan, hasilnya 14. Kemudian 14 bisa dibagi dengan 2 tidak? Bisa, berarti kita tulis lagi nih, bagi 2. Bikin dulu segitiganya, terus kita tulis 2. Nah, 14 dibagi 2 berapa? 7. Kita tulis di sebelah kanan. 7. Nah, 7 bisa dibagi berapa lagi? Bisa dibagi dengan 7 ya. Berarti nggak usah ditulis, cukup sampai di sini aja karena hasilnya 1 ya. Kemudian kita lanjut ke angka 42-nya. 42 bisa dibagi dengan berapa? Dengan 2 dulu ya, yang paling kecil. 42 dibagi dengan 2, hasilnya 21. 21 bisa dibagi dengan 2 atau tidak? Nggak bisa ya, berarti kita naik nih ke 3. 21 dibagi 3 bisa ya. Hasilnya? Hasilnya 7. Nah, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Tapi tidak perlu kita tulis. Nah, kalau KPK itu semuanya nih kita tulis nih. Nah, semuanya nih kita tulis. Coba ya kita lihat. Dari 28 dulu nih. 28 itu 2 kali 2 kali 7. Kita tulis. Atau 2 pangkat 2 dikali 7. Kalau 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Nah, kalau KPK itu kan semua angka ditulis, berarti dari 28 kan ada 2, pangkat 2, dan ada 2 juga nih di 42. Kita tulisnya salah satu aja kalau misalkan ada bilangan yang sama. Nih, ini ada 2, ini ada 2. Sama kan? Kalau sama kita tulisnya angka yang paling besar. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 aja. Berarti yang kita tulis 2 pangkat 2, kemudian 3, kemudian 7 nih. 7 kita tulis. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 hasilnya 84. Nah, kalau pakai yang yang pohon faktor itu, nah di sini kalau misalkan ada 2 bilangan yang sama, kita ambilnya bilangan yang paling besar nih. Ini 2 pangkat 2 dengan 2 aja. Yang besar itu 2 pangkat 2. Berarti yang kita pakai 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada angka 3, di sini nggak ada. Tetap kita tulis angka 3-nya. Nih, kita tulis. Kemudian 7 juga kita tulis ya. Gitu. Jadi hasilnya 84. Pokoknya kalau KPK itu semua angka kalian tulis. Terus kalau misalkan ada angka yang sama seperti ini,
kalian ambilnya angka yang paling besar. Seperti itu. Paham? Nah, itu dia pembahasan kita tentang KPK. Supaya kalian lebih paham lagi, lebih baik kalian mengerjakan soal yang ada di buku matematika kalian yang tentang KPK. Supaya kalian bisa lebih mengerti lagi tentang KPK ya. Dan pada pembelajaran selanjutnya kita akan naik materinya menjadi FPB, faktor persekutuan bilangan. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.